Baik, kita mulai. Nah, pada pertemuan tiga ini kita akan membahas mungkin dua materi penting ya, dengan pengantar teori grup atau aljabar satu. Yang pertama adalah homomorfisme, kemudian berikutnya adalah isomorfisme. Nah, ini sebenarnya dua materi ini sudah pernah saya bahas juga. Barangkali nanti Mbak Wulan ataupun teman-teman semua nanti ya yang melihat rekamannya itu bisa mempelajarinya. eh, Kalau yang saya pernah sampaikan ada yang di apa namanya Prodi Matematika, website dari Prodi Matematika FST. Tentunya namanya bukan pengantar teori grup, tapi masih aljabar satu. Nah, sekarang dengan nama pengantar teori grup, ya materinya tidak jauh beda gitu ya. Kemudian materi tentang homomorfisme dan isomorfisme sendiri, saya pernah memberikan barangkali semacam talk show lah ibaratnya gitu ya di UT Radio ya, tutorial radio. Nanti bisa ditonton di situ. Kira-kira homomorfisme itu apa sih, isomorfisme apa, tapi tentunya sekilas lah ibaratnya seperti itu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang homomorfisme dan isomorfisme yang ya kurang lebih sebenarnya uh, tidak jauh berbeda gitu ya. Nah, apa sih homomorfisme, apa sih isomorfisme? Sebenarnya simpelnya adalah kayak misalkan teman-teman kan masih ingat ya ada grup, dari grup, grup itu kan sebenarnya berangkat dari himpunan gitu kan. Dari himpunan dikasih operasi gitu, entah itu tambah, kali, bagi, kurang dan sebagainya. Setelah dioperasikan gitu elemen-elemennya harus memenuhi 4 syarat gitu ya. Ketertutupan, asosiatif, kemudian terdapat identitas di himpunan tersebut melalui operasinya, dan juga yang terakhir kan terdapat balikan. Itu kan setelah memenuhi empat-empatnya maka disebut sebagai grup. Jadi ibaratnya naik kelas lah gitu ya. Ketika dia sudah lolos tes, ibaratnya seperti ini. Sama halnya dengan homomorfisme. Kalau homomorfisme itu sebetulnya awalnya dari fungsi. Ya, teman-teman punya fungsi atau pemetaan gitu ya. Nah, fx sama dengan gitu ya. Fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x plus satu gitu-gitulah. Kalau teman-teman masih ingat fungsi atau pemetaan gitu ya. Nah, kemudian yang mana dia memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ya, syarat dari fungsi atau pemetaannya apa? Memenuhi syarat yang itu yang disebut sebagai dalam tanda kutip ya, mengawetkan operasi. Yang ini dalam tanda kutip dulu. Mengawetkan operasi. Nah, seperti apa? Apa namanya? Maka disebut homomorfisme gitu ya. Nah, itulah homomorfisme sejatinya. Tapi kan maksudnya gimana mengawetkan operasi? Jadi kalau secara simpelnya, secara matematis gitu ya, secara matematis, kalau kita misalkan, misalkan kita punya fungsi tadi ya, syaratnya berawal dari fungsi dulu. Ya, fungsi yang naik kelas itu salah satunya melalui operasi homomorfisme gitu ya. Fungsi katakanlah f ya, dari Q ke katakanlah H, kita kan nggak tahu ya nanti seperti apa grupnya gitu. Nah, ini untuk homomorfisme, ini homomorfisme grup tentunya ya. Nah, kita kan batasannya pengantar teori grup, jadi tentunya homomorfisme yang sedang dibicarakan adalah homomorfisme grup. Jadi kalau ada homomorfisme ring, homomorfisme di yang lainnya, ya itu udah di luar dari batasan atau di luar konteks ya dari yang kita bicarakan di sini. Jadi teman-teman harus pastikan dulu ketika melihat homomorfisme itu teman-teman tahu dari grup apa ke grup apa gitu ya. Katakan lagi ke H gitu ya. Dengan operasi, nah, eh, sorry, dengan G di mana ya? Di mana G itu operasinya adalah katakanlah apa ya? Misalkan bintang katakanlah gitu ya. Dan H
operasinya atau beroperasi. Katakanlah, ini hanya simbol. Sekali lagi, bintang tuh bukan berarti perkalian ya. Di sini hanya notasi, karena kan untuk mewakili tambah kali bagi supaya bisa berlaku semuanya kan kita nggak bisa pakai salah satu notasi ya. Jadinya kan bahasanya dalam tanda kutip nggak adil gitu. Seperti itu. Ya, anggap aja bintang, yang satunya katakanlah misalkan pagar lah gitu ya. Ini hanya notasi sekali lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, apa itu pagar? Ya hanya notasi. Mau diganti pagarnya menjadi end ke apa gitu ya dan sebagainya gitu ya. Yang jelas yang penting teman-teman tahu operasi yang didefinisikan apa gitu ya. Nah, ini penting teman-teman tentang operasi ya. Teman-teman harus cermati operasinya apa ya. Yang harus pokoknya dalam membuktikan homomorfisme itu tentunya pertama teman-teman harus tahu fungsinya dari mana ke mana. Nah, mana ke mananya itu grup apa sama grup apa ya. Grup G operasinya ini dan H beroperasi. Dari beroperasi aja ya, operasinya tuh kayak nggak baku ya. Seperti itu. Saya taruh di bawah aja. Misalkan F adalah itu. F dikatakan homomorfisme jika syaratnya simpel untuk setiap. Nah, ini penting juga untuk setiap artinya harus semuanya ya, teman-teman. Katakanlah A dan B yang ada di G berlaku yang ada di G. Perhatikan G artinya yang domain, yang namanya fungsi kan memang harus tahu domainnya mana gitu kan ya, berlaku. Nah, inilah mengawetkan operasi ini ya. Mengawetkan operasi ya, artinya adalah ketika kita operasikan dulu si A sama B-nya, kan tadi kita udah ngambil A sama B ya. Si A sama B-nya kita operasikan dulu, lalu kita petakan kan berarti dimasukin ke R ya. Maka hasilnya harus sama dengan operasi ketika kita petakan dulu ya. FA sama FB-nya baru kita operasikan. Tapi sekali lagi, operasinya apa? Pagar. Ya. Jadi hati-hati. Apa bedanya ini kok ini pakai bintang, kok ini pakai pagar? Karena A sama B kan anggota G, domain. G itu kan operasinya bintang. Tapi ketika sudah F, ya, ketika sudah F dari gitu kan. Nah, ini kan F dari A bintang B, A bintang B-nya dioperasikan dulu. Baru dioperasikan. Kalau yang ini, ya dioperasikan, dipetakan. Kalau yang ini kan A-nya kita petakan dulu. B-nya kita petakan dulu, ya kan? Ingat pemetaannya apa? Dari G berubah menjadi H. Artinya FA itu sudah berubah menjadi anggota H. Ya, FB juga sudah menjadi anggota H. Otomatis ketika FA sama FB dioperasikan, maka operasi yang berlaku adalah pagar. Ya, sudah bukan bintang lagi seperti itu logikanya ya. Nah, dari sini menguatkan operasinya adalah jadi mau dioperasikan dulu baru dipetakan harus sama ketika dengan ketika kita petakan dulu baru dioperasikan. Biasanya seperti itu. Nah, ini konsep homomorfisme itu penting dalam banyak hal ya kalau di dunia matematik. Itu nantinya secara lebih lanjut kalau dia bisa berlaku isomorfisme itu jadi apa bisa mempertahankan struktur, misalnya dalam tanda kutip kita bisa mempelajari struktur dari himpunan suatu himpunan dengan himpunan lain kalau di situ kita bisa mengaitkan melalui homomorfisme gitu ya. Nah, saya biasanya mengilustrasikan ya. Biasanya saya mengilustrasikannya itu kayak bikin kopi ya, kayak bikin kopi manis gitu ya. Barangkali ya teman-teman yang sudah menonton eh apa tutorial radio saya di ya UT Radio ya, di channel UT Radio di YouTube-nya itu saya menjelaskan tentang homomorfisme ya, gambarannya ya saya ilustrasikan seperti membuat kopi manis. Meskipun itu hanya analogi ya teman-teman, kalau secara rincinya bisa jadi eh, kurang bahasanya kurang perfect lah itunya analogi, tapi setidaknya dapat gambaran teman-teman gitu ya. Jadi ibaratnya gini, teman-teman punya kegiatan menyeduh gitu ya. Menyeduh itu kan sebetulnya dari dalam tanda kutip ibaratnya G-nya minuman, minuman ya. Ber- Berupa itulah apa namanya? Padat lah gitu ya, padat menjadi cair gitu ya, ibaratnya dalam tanda kutip kan gitu. Meskipun yang namanya menyeduh bisa aja dari cair dicampur gitu ya pakai air lagi. Tapi ini ilustrasi saja. Nah, ini kan artinya kita bisa ibaratkan bahwa menyeduhnya itu adalah
fungsinya, ya. Ini fungsinya, kemudian padatnya itu adalah si himpunan ini padatnya, terus ininya himpunan cairnya. Tentunya pencampurannya juga operasinya kan beda ya. Ketika teman-teman mencampurkan benda padat dengan benda padat, ibaratnya gitu ya, nggak belum nyampur banget sebetulnya gitu kan. Tapi yang jelas bisa dalam suatu wadah gitu. Kalau cair kan kelihatan sudah bercampur gitu ya. Gambarannya seperti ini. Terus teman-teman ketika teman-teman mau membuktikan bahwa dia berlaku homomorfisme itu berarti ibaratnya misalkan ya, misalkan saya punya A itu adalah kopi bubuk sepadat kan ibaratnya gitu ya. Kemudian dan B adalah apa namanya? Gula pasir lah gitu ya. Gula pasir. Nah, di sini kan otomatis kan ini anggota dari apa? Anggota dari benda padat dalam kutip itu kutip gitu ya, benda padatnya lah gitu ya. Nah, kemudian menyeduh ketika kita mencampurkan dulu kopi bubuk sama gula pasirnya katakanlah ditambah lah gitu ya mencampurkan. Jadi kopi bubuk plus gula pasir, bubuk plus gula pasir, lalu teman-teman seduh gitu ya, menyeduh gitu. Itu kan hasilnya dalam tanda kutip dalam hal ini sama aja seperti teman-teman seduh dulu masing-masing gitu kan ya. Menyeduh kopi dulu, terus teman-teman campurkan dengan menyeduh gula pasir. Ya, logika kasarnya lah seperti itu ya. Nah, inilah contoh dari homomorfisme. Artinya apa? Ketika kita campurkan dulu, ya tadi kan, ketika kita campurkan dulu, ingat dalam kondisi tercampur ya, jadi A bintang B-nya tentunya teman-teman nanti operasikan lah. Rasanya kita tergantung operasinya apa nanti kalau udah kecontoh. Nah, kemudian baru dipetakan oleh F, diseduh. Hasilnya apa? Nanti baru dibandingkan dengan ketika teman-teman menyeduh masing-masing. Teman-teman seduh dulu kopinya, jadi kopi hitam pahit lah gitu ya. Kemudian gula pasirnya diseduh dulu, artinya kan jadi cairan gula gitu. Terus baru dicampurkan. Logika sederhananya kan sebetulnya hasilnya harusnya sama gitu ya, sama-sama minuman kopi manis. Bahwa secara rinci mungkin teman-teman di sini ada yang ahli dalam perkopian, oh nggak sama Pak, itu tingkat keasamannya beda kalau dicampur langsung sama ini ya, itu urusan lain ya. Tapi ini kita bermain sederhana gitu ya. Nah, jadi dapat ya gambarannya bahwa contoh homomorfisme adalah seperti ini. Contoh yang bukan homomorfisme apa? Nggak semua kayak gini kan. Contoh misalkan teman-teman menanak nasi gitu ya. Beras dicampur air gitu. Air tentunya dengan apa namanya? Takaran tertentu gitu ya akan menjadi nasi kan ya, nasi yang empuk loh, nasi yang pulen gitu ya. Tapi ketika teman-teman eh, memasak berasnya aja gitu tanpa tanpa air terus memasak airnya saja baru dicampurkan kan hasilnya nggak jadi nasi gitu ya, yang ini jadi beras gosong katakanlah atau mungkin yang kayak popcorn lah gitu, popcorn tapi dari beras gitu. Sama yang ininya ya air dipanasin ya menguap gitu hilang dicampur ya udah bukan nasi gitu. Itu kan contoh bukan homomorfisme, artinya tidak semua bisa menjadi homomorfisme. Sama halnya dengan nanti contoh-contoh yang diberikan gitu ya, ketika teman-teman dikasih contoh belum tentu contoh tersebut memenuhi homomorfisme, jadi kita harus cek gitu ya seperti itu. Nanti silahkan teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan boleh ya. Contoh yang pertama dulu lah, misalkan misalkan kita punya fungsinya ya. Fungsinya nggak harus notasinya F ya teman-teman, mau G mau H sama aja, jangan pusingin pokoknya kalau di matematika mah jangan pusingin simbol, yang penting teman-teman tahu itu apanya gitu ya. Dalam hal ini kan saya nggak memakai notasi F nih, tapi notasinya menyeduh gitu. Jadi dia eh, apa namanya, kita fokus ini sebagai fungsinya seperti itu, ini juga sama ya. F dari katakanlah misalkan saya dan Z ke Z ya gitu ya misalkan. Nah, ini G sama hanya sama boleh Pak? Oh, ya, nggak masalah kan, ini kan hanya notasi. Oh, G-nya Z, hanya Z, nggak masalah kan gitu ya. Nggak ada larangan di sini bahwa mereka harus berbeda gitu ya. Nah, di sini tentunya di mana
Z itu kan grup operasi penjumlahan ya. Nah ini juga teman-teman harus sudah uh, tahu ya, tapi biasanya sih di soal dikasih gitu ya. Karena takutnya misalkan tidak paham, teman-teman lupa gitu. Karena nanti banyak yang nggak bisa ngerjain gara-gara dia nggak tahu operasinya apa. Tapi kalau dalam konteks apa namanya diskusi, teman-teman ngelihat apa namanya materi itu biasanya konteksnya harus bisa paham dari awal gitu bahwa si kalau Z ya udah pasti operasinya penjumlahan karena kalau perkalian itu dia nggak punya inverse gitu ya. Nol itu kan nggak ada inversenya. Nol kali berapa supaya satu, atau misalkan dua kali berapa supaya satu, setengah setengah udah bukan bilangan bulat gitu kan. Nah itu yang ya itu kemampuan tambahan nanti, tapi harusnya sih di soal sih nanti dikasih gitu ya kalau kalau misalkan operasi penjumlahan dengan gitu ya, F-nya itu, nah kegiatan F-nya apa? Kalau ini kan contohnya menyeduh. Nah ini misalkan F-nya contohnya adalah, nah, kalau kita berbicara di matematik ya bukan tentang menyeduh-menyeduh ya, ini hanya ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Nah ini fx-nya, terus fx-nya misalkan em, menjadi 2x. Lah ini kan fungsi ya, tetap tetap bilangan bulat kan ya. Ini kan mengubah dari, kalau tadi kan menyeduh kan mengubah sesuatu yang padat menjadi cair gitu ya. Kalau ini fx sama dengan 2x adalah mengubah bilangan x menjadi dua kali lipatnya. Ini kan masih masih dari bilangan bulat, tetap bilangan bulat meskipun memang Pak ini kan jadi dua kali lipatnya ya. Kak. Pokoknya konteksnya masih bilangan bulat bahwa dia jadinya dua kali lipatnya. Iya betul, tapi apa namanya kan nggak harus spesifik ini jadi dua z gitu ya. Yang penting pokoknya fungsinya udah sesuai gitu. Tapi ya tentunya ini teman-teman udah bukan urusan teman-teman dalam tanda kutip mempermasalahkan ininya. Ini kan soal yang dikasih gitu ya. Teman-teman fokusnya adalah bagaimana membuktikan bahwa dia itu homomorfisme atau bukan gitu ya. Akan ditunjukkan, atau pertanyaannya adalah tunjukkan gitu ya bahwa F itu adalah homomorfisme. Seperti itu. Nah, bagaimana pembuktiannya? Ingat di sini syaratnya apa? Misalkan fungsi F, kalau di soal nggak diketahui itu fungsi atau bukan, teman-teman harus buktikan. Tapi kalau misalkan teman-teman diketahui, misalkan fungsi, jadi nanti teman-teman ketika menjawab, ini berarti cukup ya, ketika menjawab, syarat yang pertama akan ditunjukkan ABT atau ADB, terserah kalau mau disingkat juga ya, atau akan ditunjukkan dipanjangin F fungsi atau pemetaan. Nah, kalau misalkan apa namanya di soal udah diketahui langsung tetap ditulis, tapi teman-teman tuliskan sudah diketahui di soal bahwa f fungsi gitu. Tapi kan di sini belum diketahui, jadi kita hapus saja, kita buktikan gitu ya. Jadi yang kedua akan ditunjukkan f mengawetkan gitu ya, mengawetkan operasi, meskipun ini tanda kutip ya, mengawetkan. Membuktikan fungsi itu gimana sih? Fungsi itu kan syaratnya ketika kita ngambil, pokoknya nggak boleh bercabang dua kan ya, yang sebelah kirinya. Jadi untuk setiap kita ambil A dan B yang ada di domain, yang di sini ya tentunya, ya, dengan, ini disetting dari awal, A sama dengan B, harus ditentukan hasil dari FA harus sama dengan FB. Ya, ini kan menunjukkan bahwa kalau dua elemen yang sama nggak boleh bersabang dua, gitu ya. Ini berarti ini yang tanggung jawab teman-teman lah ibaratnya gitu ya untuk membuktikan bahwa mereka sama. Udah tinggal uraikan, perhatikan. Nah ini hati-hati teman-teman. Dalam membuktikan ini kan yang ditanyakan. Terkadang masih banyak yang ngerjainnya gini. Perhatikan. FA sama dengan FB. Terus teman-teman kerjakan. FA itu kan FX 2X berarti FA 2A. Terus sebelah kanannya 2B. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini baru harus ditunjukkan teman-teman. Artinya ini mau ditunjukin bahwa mereka sama.
Jangan ditulis kayak gini. Kalau kayak gini artinya teman-teman sudah ibaratnya sih pakai sesuatu yang belum jelas buktinya gitu. Orang baru mau ditunjukkan, tidak boleh seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman, bagaimana caranya uraikan salah satu FA dulu gitu ya. Berarti tidak FA karena berdasarkan ini kan 2A kan ya, 2A gitu kan. Kemudian dan itu aja boleh. Dan sorry ini jangan marah ya. Kan harus disebutkan. Kemudian teman-teman punya dan SB dan 2B. Terus gimana? Karena A sama dengan B, nah pakai ininya karena kan ini diketahui. Karena A sama dengan B, maka jika dikalikan dengan 2, nggak usah ditulis nggak apa-apa, 2A sama dengan 2B. Nah, baru ini boleh. Nah, ini kan sesuatu yang memang benar. Artinya boleh kita tulis 2A sama dengan 2B. 2A itu apa? Nah, baru di sini boleh kita tuliskan 2A adalah FA, 2B adalah FB. Seperti itu. Sama deh, sesuai dengan tujuan. Pengennya FA sama dengan FB, endingnya FA sama dengan FB. Nah, 2A adalah FA, 2B. Nah, kayak gini boleh. Menurunkan dan sama dengan ke bawah tuh boleh kalau si sifatnya memang sudah kita miliki. Kalau ini kan belum. Ya, jadi jangan dipakai dulu. Ada terbukti gitu ya. Jadi terbukti F fungsi. Kemudian masuk ke syarat yang kedua. Gitu ya. Mengaitkan operasi yang tadi. Yang bikin kopi tadi. Ya, proses penyeduhan kopi. Dicampurkan dulu harus sama dengan dicampurkannya nanti. Gitu ya. Untuk setiap untuk setiap kita punya A sama B anggota dari bilangan bulat Z ya, harus ditunjukkan yang sifat operasinya dicampurkan dulu A sama B-nya. Ini kan operasinya penjumlahannya tadi ya, baik yang Z kiri maupun Z kanan ya. Operasinya sama-sama penjumlahan berarti dicampurkan dulu FA sama FA plus FB-nya harus sama hasilnya dengan ketika FA sama FB dicampurkan gitu ya. Berarti ini yang ending yang kita inginkan gitu ya. Bagaimana pengerjaannya? Ya udah, perhatikan, perhatikan. Kita campurkan dulu A sama B-nya. Lalu kita petakan. Sekali lagi jangan pakai ininya ya teman-teman. Ini baru mau ditunjukkan. Ya, yang nggak boleh ditulis di sini sama dengan langsung. Diuraikan satu-satu. FA plus FB-nya dulu. Ya. Jadi apa dia? Nah, balik lagi ke fungsinya. Fungsinya kan 2X. Fx jadi 2X. Nah, ini kan FA plus B. A plus B-nya udah kecampur. Jadi kita campurkan dulu otomatis. A plus B nggak boleh terpisahkan. Jangan berubah menjadi 2A plus 2B. Ini juga salah. Kenapa? FA, Fx itu jadinya 2X. Ya. F dari yang ada di dalam itu jadi dua sesuatu. Artinya nggak boleh dipisah kayak gini. A sama B-nya belum kok dipisah sih ini A sama B-nya nggak boleh. A plus B udah nyampur ceritanya. Jadi 2 dari A plus B. Ya, udah nyampur gitu ya. Bahwa ini sama dengan 2A plus 2B yaitu urusan aljabar, udah bukan urusan sifatnya. Ya. Belum belum tentu selalu seperti itu masalahnya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian kita uraikan juga yang sebelah kanannya kan kita tujuannya menyamakan gitu ya. Sekarang kita seduh si A-nya, si campur dengan kita seduh si B. Nah baru ini bisa karena memang dari awal A sama B-nya terpisah ya. Diseduh masing-masing. F A sama dengan 2A, F B sama dengan 2B. Nah dari sini kan hasilnya sama ya. Maka gitu kan, kita dapatkan F dari A plus B sama saja seperti dari F A plus F B. Gitu kan ya. Mencampurkan dulu baru diseduh sama saja seperti menyeduh yang sorry mencampurkan baru diseduh sama saja seperti dengan menyeduh dulu ya kan ya baru dicampur. Jadi terbukti mengabaikan
operasi gitu ya ibaratnya seperti itu. Dari sini ya udah karena terbukti kedua-duanya, otomatis kesimpulannya adalah jadi F merupakan homomorfisme. Ya, itu. Kita pergi ke contoh kedua ya. Contoh kedua, supaya menarik jangan yang ininya sama, terus jangan yang operasinya sama. Ya ini kan sama-sama tambah tuh. Takutnya nanti, oh berarti ini sama ini harus selalu sama. Takutnya kan kadang kan seperti itu. Kalau logikanya nggak sama gitu ya. Nah, kita ini contoh-contoh umum aja. Misalkan teman-teman punya eh, teman-teman punya fungsi f dari bilangan real, katakanlah gitu ya, positif ke bilangan sebentar, real biasa lah, real yang ininya real biasa aja. Bilangan real ke bilangan real positif, misalkan gitu ya. Di mana gitu kata klien, di mana bilangan realnya misalkan grup dengan operasi tambah, misalkan gitu ya. Kemudian dan biar kelihatan sedikit. Dan bilangan real positif itu grup dengan operasi perkalian. Karena real positif pasti operasinya perkalian ya. Ya kalau penjumlahan nggak punya inverse. Balikannya kan harus bilang bilangan negatif ya kalau penjumlahan kan. Ya. Nah, definisi diberikan dan ya. Diberikan fungsi f-nya ya. Di f-nya itu definisinya adalah oke, ini ceritanya contoh yang ini sudah dibuktikan fungsi ya. Gitu ya. Jadi nggak harus membuktikan fungsi. Jadi saya bikin dua tipe soal gitu ya. X adalah 2 pangkat X. Katakannya gitu ya. Ini tetap bilangan real kan. Bilangan real, 2 dipangkatin bilangan real kan tetap ini. Akan ditunjukkan. Eh, tunjukkan bahwa F adalah homomorfisme. Bagaimana pembuktiannya? Sama dengan yang tadi ya. Akan ditanyakan fungsi, akan ditanyakan mengawetkan operasi. Gitu kan. Yang ini mengawetkan operasi. Nah, kalau akan ditunjukkan yaitu fungsi, sebentar, teman-teman. Oh, ambil itu. Ya, makasih. Apa namanya? Akan ditunjukkan fungsi sudah diketahui di soal. Sebenarnya, ya ini kan sudah ada fungsi ya. Tetap tuliskan aja karena kan supaya menunjukkan bahwa teman-teman tahu membuktikan homomorfisme itu ada syaratnya loh, fungsi dan operasi. Nah, operasinya ya, untuk setiap mending ditulis supaya teman-teman tahu apa sih yang mau ditunjukkan A sama B in bilangan real kan gitu harus ditunjukkan. Nah ini harus tahu operasi yang A sama B-nya kan real yang ini ya. Kita campurkan dulu A sama B-nya, lalu kita seduh. Hasilnya harus sama dengan kita seduh masing-masing. Ya. FA sama FB-nya lalu dioperasikan. Nah operasinya harus lihat FA sama FB itu kan setelah dipetakan kan. Berarti anggota real positif, grupnya operasi perkalian, berarti otomatis ini pakainya kali, ya. Jadi jangan selalu kiri dan kanan itu operasinya sama. Lihat operasi. Sekali lagi seperti itu. Ini harus ditunjukkan yang hitamnya seperti biasa, gitu ya. Perhatikan
kita campurkan dulu A sama B-nya, lalu kita seduh. Hasilnya apa tuh? Gitu ya. Apakah dia kopi manis? Sekali lagi jangan nulis ini terus diuraikan ke bawah karena ini sesuatu yang belum dibuktikan. Baru kita justru kita mau buktikan. Ya, tadi definisinya X menjadi 2 pangkat X. Otomatis A plus B kan sudah tercampur, berarti menjadi 2 pangkat A plus B. Jangan, masih ada sih orang-orang yang kalau ngerjain ini tuh, oh kan 2 pangkat X, berarti ini 2 pangkat A sama ditambah 2 pangkat B, ya. Salah ya, dalam hal ini bahkan ini salah banget karena kenyataannya 2 pangkat yang ini sama ini tuh berbeda, ya. Karena ketika kita pecah sih ini secara aljabar, ini hasilnya adalah 2 pangkat A dikalikan dengan 2 pangkat B. Ya. Loh kok jadinya kali bukan tambah ya. Kalau teman-teman masih ingat, 2 pangkat 3 tambah 5 itu 3 tambah 2 katakanlah ya. Itu kan 2 pangkat 5, artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Itu kan sama aja seperti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Karena kan pangkat itu kan perkalian berulang, perkalian, bukan perjumlahan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini seperti biasa kita uraikan juga untuk yang ketika diseduh masing-masing dulu. FA lalu dicampur dengan F. Karena definisi 2 pangkat X, FA berarti 2 pangkat A. Kalikan dan 2. Sama hasilnya. Ya, jadi dari sini kita lakukan operasi. Sorry, harusnya sih gini. F dari plus B sama dengan FA kali udah harus pakai X ini ya. Kali ini boleh pakai titik ya karena kan perkalian kita akan ditelurkan sehingga F dari sini ya sudah. Jadi terbukti bahwa F homomorbis. Contoh yang bukan homomorfisme apa? Yang bisa bikin misalkan contoh ketiga ya. Contoh ketiga misalkan teman-teman punya fungsi F dari bilangan bulat katakan ya ke bilangan real katakanlah gitu ya dengan ya tentunya ini operasi penjumlahan ya. Keduanya beroperasi penjumlahan, dan ditanya f dari x-nya fungsinya adalah juga diketahui aja fungsinya. Fx-nya apa? Fx-nya katakanlah x kuadrat. Ya kan fungsi-fungsi umum ya. Nah ini ternyata bukan homomorfisme. Apakah homomorfisme? Ya, kamu cek aja ya, perhatikan untuk setiap saya punya A dan B anggota dari bilangan bulat, usahakan campurkan dulu A sama B-nya, lalu kita itu hasilnya apa? Kan harusnya FA tambah FB ya, karena kan keduanya beroperasi sebelah. Nah, ini kan fungsinya kuadrat, berarti A plus B-nya nggak boleh terpisah ya kan, udah nyampur berarti A plus B di kuadrat. Nah ini kan terkadang, ya sekali lagi ya, saya masih sering menjumpai Fx sama X kuadrat, berarti FA plus B adalah A kuadrat tambah B kuadrat, gitu. Padahal kan enggak ya. Ingat, A sama B-nya udah tercampur loh, nggak boleh dipisah-pisah kayak gini. Dan kenyataannya memang salah, bukan ini kan. Karena A plus B kuadrat itu kalau kita uraikan jadinya A kuadrat tambah B kuadrat, masih ada lagi 2AB kan ya belakangnya ya. A plus B kali A plus B yang kali silang gitu loh. Sedangkan
atau mungkin satu halaman itu ini jelas. Sedangkan kalau teman-teman bisa FA tambah FB, hasilnya adalah FA adalah A kuadrat, FB adalah B kuadrat. Terlihat nggak sama kan? Bisa sama sih kalau A-nya 0, B-nya 0 ya. Makanya dalam hal membuktikan ini, jangan langsung, oh berarti ini tidak sama. Itu juga keputusan yang salah. Kenapa keputusan yang salah? Karena ketika teman-teman, kan ini bisa benar, ya. Belum tentu selalu salah gitu ya. Nah, dalam hal ini, ketika ketemu sesuatu yang udah terindikasi nggak sama, maka teman-teman bisa ngambil angka lah. Jika, gitu ya, katakanlah A-nya 1, dan B-nya juga 1 gitu ya. Jangan 0, kalau 0 biasanya kan berlaku ya. Maka teman-teman punya FA plus B, hasilnya kan tadi apa? F1 tambah 1. Kan F2. Atau langsung ke sini masukin 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 AB kan. Atau boleh langsung kerjakan sini, terlihat tidak kan gini-gini gitu ya. Ter- Terindikasi tidak sama. Ya. Nah, untuk memastikannya kita coba aja pakai A sama B-nya 1. 1 tambah 1 kan 2. Fx sama dengan X kuadrat, 2 kuadrat. 4. Kita angkat. Kan, teman-teman uraikan yang ini 1 ditambah F1 gitu. Ditambah F1 itu kan hasilnya 1 kuadrat. 1 kuadrat. Ya, hasilnya 1 tambah 1. 2. Beda banget kan? Ya, ya terlihat juga di sini lebih banyak dibandingkan yang bawah ya. Artinya cenderung lebih besar. Mendapatkan ketika teman-teman campurkan dulu hasilnya tidak sama dengan yang dengan dipisahkan. Seperti itu. Ya. Jadi, kita dapatkan kesimpulan bahwa F bukan homomorfis. Nah, seperti itu kan ada pertanyaan dulu silakan. Ya, jadi homomorfisme itu ya teman-teman ibaratkan seperti menyeduh kopi manis lah gitu ya. Dicampurkan dulu baru diseduh. Sama aja nggak sih dengan eh, menyeduh dulu masing-masing kopi sama gulanya gitu ya. Baru dicampurin. Kalau ternyata nggak sama ya bukan homomorfisme gitu ya. Kalau ini bisa diibaratkan seperti tadi nasi lah gitu ya, memasak nasi. Ya, karena beras dan airnya kita satukan dulu, baru kita masak, maka benar jadi nasi gitu kan. Sedangkan kalau kita bikin berasnya dipanasin tanpa air, kemudian airnya dipanasin gitu ya, tersendiri, ini menguap, ini gosong, dicampurin udah bakal jadi nasi. Gitu. Betul gambarannya ya, analoginya. Silakan ditanyakan untuk. Pak, untuk Ya, membuktikan itu dia fungsi itu, rumusnya FA sama dengan FB? iya. Jadi yang ini, pokoknya Iya. sih dari awal teman-teman harus setting dulu A sama dengan B, pokoknya gitu dulu. Nah, harus tunjukkan bahwa FA sama dengan FB. Pasti ininya kepake ininya. Kayak misalkan teman-teman X kuadrat gitu ya. Ketika A-nya sama dengan B, otomatis pasti A kuadrat sama dengan B kuadrat. Biasanya sih cenderung semua F yang didefinisikan Fx sama dengan itu udah pasti fungsi. Ya, karena Oh, iya. definisi ya udah pasti fungsi. Ada yang nggak fungsi itu kalau dari awal Fx sama dengannya dipecah dua gitu ya. Fx sama dengan 5 atau dan ya. Fx sama dengan 5 dan 7 dari awal udah disetting si X ini disetting untuk bisa 5 bisa 7 gitu. Artinya udah bercabang dari awal gitu ya. Biasanya dibentuknya sih kalau udah Fx sama dengan tuh udah pasti fungsi, jadi harusnya gampang lah, kayak mau fungsinya diubah jadi logaritma pun kalau misalkan kita punya A sama dengan B otomatis pasti log A sama dengan log B. Kenapa demikian? Ini logikanya kan dari awal udah sama A sama dengan B gitu kan. Ini misalkan teman-teman punya A sama dengan B, ya, bukan fx-nya sama dengan gitu ya.
fx-nya misalkan sama dengan log gitu ya, log x gitu ya, gitu ya. Fa apa gitu ya, Fa ya log A kan ya, Iya, gitu ya, log A. Ya karena kita punya A sama dengan B, boleh dong kita punya hak untuk mengganti si A ini jadi B gitu kan ya. A saya ganti iya, log log A kan sama dengan log A gitu ya. Tapi kan A-nya sama dengan B, A-nya saya ganti B juga nggak apa-apa kan, sama mereka sesuatu yang sama, jadi udah pasti log A sama dengan log B ini kan FB, FA ternyata endingnya sama dengan FB seperti itu. iya. Ya Berarti ini yang penting ditulis dulu A sama dengan B-nya ya? iya betul untuk mengaitkan gitu ya, karena itu memang definisi pemetaannya. Jadi, ketika kita ngambil sesuatu di satu titik nggak boleh bercabang dua gitu, karena itu jadi bukan fungsi. Kalau teman-teman masih ingat ya, yang relasi yang relasi Iya, mana yang fungsi, dan kirinya nggak boleh mendua lah ibaratnya gitu. Kalau yang kanan iya, mendua gimana ya, nggak apa-apa. Kalau itu kan udah definisi beda lagi, itu namanya fungsi satu-satu. Kalau yang harus satu-satu. Nanti ada oke. ya, karena kan kita akan bahas tentang isomorfisme gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Nah, sebelum ke isomorfisme, saya akan membahas dulu ada yang namanya inti, atau bahasa lainnya adalah kernel. Apa itu inti atau kernel? Jadi, misalkan kita punya fungsi homomorfisme ya. Jadi kalau ini udah pasti kita kan konteksnya homomorfisme. Kalau udah terbukti homomorfisme, maka ada tingkat lanjutnya, ada yang disebut sebagai kernel. Ya. Misalkan homomorfisme F itu dari G ke H. Ya. Inti atau kernel. Nanti akan saya pakai apa? Salah satunya saja. Kita pakai inti saja ya. Kalau ditanyakan kernel, teman-teman harus tahu itu tuh inti sebetulnya. Kita tuliskan inti dari F. Ya. Itu apa? Ya, atau bisa ditulis ker. Biasanya ada yang nulisnya ker F gitu ya. Jadi jangan bingung ketika ada yang menuliskan inti ataupun kernel. Atau dituliskan aja lah. Inti F sama aja dengan kernel F. Itu apa definisinya? Kita mengambil semua yang ada di domain di G, yang anggota G, ya. Tapi ada syaratnya. Anggota G yang kalau kita petakan hasilnya identitas, ya. Nah, ini harus hati-hati. Terkadang masih banyak yang menganggap bahwa inti itu identitas. Ya memang, Mbak, logikanya adalah yang namanya inti kan yang paling tengahnya, identitas. Nanti ada teoremanya bahwa identitas pasti di inti. Tapi yang ada di inti tidak hanya identitas. Gitu ya. Ingat sifatnya hanya ini saja. Yang sifatnya hanya ini. Bahwa inti itu yang ini sambil sekaligus teman-teman belajar memahami himpunan. Himpunan itu bukan yang sebelah kanannya. Sebelah kanan itu sifatnya. Ini ya elemennya sih A, tapi sifatnya yang apa, yang kalau kita petakan hasilnya identitas. Jadi ibaratnya sih, kalau diibaratkan dalam suatu syarat masuk suatu keanggotaan gitu, misalkan geng 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 inti disebutnya gitu ya, kamu mau masuk inti nggak, coba saya cek. Ternyata ibaratnya anggap saja yang kanan tuh seperti kalau di kemarin tuh kan kita COVID gitu ya, yang tidak terjangkit COVID gitu ya, kita pilih sembarang orang gitu. Ada yang ketika di tes hasilnya tidak negatif, bahasanya gitu, positif. Oh, kamu berarti nggak boleh masuk gitu. Artinya dia bukan anggota inti. Kita cek, oh kamu eh, negatif. Oh berarti masuk. Yang ada lagi, oh kamu negatif, masuk. Jadi kita seleksi, mencari inti itu kita seleksi satu persatu supaya dia memenuhi sifat yang ini. Ini sifatnya aja gitu ya. Seperti itu. Jadi itu inti. Dapat ditunjukkan pula bahwa inti, ya,
inti dari suatu fungsi itu adalah subgrup dari yang ini, domain. Kenapa subgrupnya dari domain bukan H? Ya kan dia ngambil elemennya di sebelah kiri. Nah, ini teman-teman silahkan dipelajari kalau mau membuktikan subgrupnya yang pakai adu inverse dan sebagainya silahkan. Yang penting paham dulu inti itu apa. Ya. Kita coba kita contoh. Contoh satu, oh gara-gara ada dua di bawah. Contoh satu lah ya, kita punya contoh satu. Kita ambil aja fungsi yang inilah, yang ini dulu apa? Fungsi ini kan homomorfisme tadi kan ya, dengan intinya apa? Nah, sudah ditunjukkan gitu ya. Misalkan, atau kan kita sudah membuktikan ya, homomorfisme gitu ya. Sudah ditunjukkan homomorfisme ya. Dengan intinya apa? Inti dari F-nya. Intinya ada elemen ya. Inti tadi apa? Semua yang ada di domain, domain kita kebetulan Z ya. Yang ada di Z, yang kalau kita petakan oleh F, hasilnya identitas. Ya. Nah, karena kita sudah ada konteksnya, operasinya penjumlahan Z, otomatis dia pasti identitasnya adalah nol. Ya. Jadi, bilangan bulat yang kalau di fx sama dengan 2x hasilnya nol apa gitu ya. Ini kan kita bisa uraikan langsung di sini. Boleh caranya menyeleksi boleh. Gitu, F0, F0 adalah 2 kali nol. Nol. Oh, betul gitu ya. Kalau cara kasarnya gitu. Perhatikan gitu ya. Cara kasarnya gini. F0 kalau kita petakan kan 2 kali nol. 2 kali nol kan nol. Berarti masuk. Maka itu langsung aja deh. Maka nol anggota dari ini. Ya, seperti itu. Terus kita seleksi lagi. F1 dengan 2 kali satu ya. 2 kali satu berapa? 2. Enggak nol kan ya? Bukan nol. Maka nggak masuk lo gitu ya. Maka lo nggak masuk ke inti. Nggak boleh lo. Jadi kita seleksi satu persatu. Satu bukan. Not in inti. Dan seterusnya. Ya, silakan teman-teman nanti coba. Pak panjang dong semuanya untuk mencarinya gitu ya. Ya betul kalau misalkan caranya manual kayak gini gitu ya. Makanya gunakan logiknya, gunakan simbol-simbol secara umum gitu ya. Nah, ini memang kemampuan analisanya ya itulah matematika kan belajar menganalisa kan. Sampai nanti teman-teman ketemu kalau satu persatu gitu ya. Nah, paling gampang tuh teman-teman gerak dari sini. Cara cepat lah gitu ya. Cara praktis lah gitu loh. Ini ibaratnya maka nantinya gitu ya. Atau di sini kesimpulannya dulu. Dengan demikian intinya berarti berisi apa? Intinya berisi tadi yang lolos seleksi hanya nol ya. Teman-teman nyobain yang lain juga pasti nggak sama dengan kan. Soalnya ini berarti isinya hanya nol saja. Ya. Kebetulan isinya hanya nol saja. Gitu ya. Nah, cara praktisnya mending daripada nyari. Ini juga belum terbukti ya caranya kayak gini ya. Kurang tepat lah. Nilainya kurang ya, jauh dari sempurna sebetulnya. Nah, caranya gimana? Cara praktisnya teman-teman dari sini uraikan lagi. Nah, teman-teman petakan fx-nya apa sih? Fx-nya diubah. Fx-nya kan 2x. Berarti ini ubah aja jadi 2x. Ya, sorry. Ini oh ini A, ini X ya. A ya, sorry ya. FA gitu. Kan ininya A. Di mana FA-nya sama dengan FA berarti kan 2A. Ya udah kita uraikan lagi. Anggota Z di mana 2A sama dengan 0. Kalau 2A sama dengan 0, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2, jadi A sama dengan 0 kan ya.
Udah selesai. A anggota Z yang sama dengan nol, ya nol. Bilangan bulat yang sama dengan nol apa? Ya cuma nol kan ya. Nggak mungkin, nggak ada bilangan bulat lain yang sama dengan nol kecuali nol kan. Udah selesai. Jadi intinya, ya. Jadi saya dapatkan bahwa inti F-nya isinya hanya 6. Pak, perasaan pendekan yang atas deh Pak, yang atas kan salah ya. Bukan salah sih, belum lengkap. Teman-teman belum nyobain 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, dan seterusnya. Artinya kan belum sangat PR sekali dan tak hingga itu banyaknya ya. Gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Jadi gunakanlah ya bahasanya cara praktis atau memang cara yang sesuai sebetulnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba lagi yang contoh kedua ya. Sebentar ya. Nanti saya akan kasih contoh yang isinya nggak cuma satu ya. Ini kurang seru memang sebetulnya kalau isinya cuma kecil kayak gitu ya. Nah, kita coba yang contoh yang ini deh, yang ini, ini ya. Ini. Ini ya, contohnya ini. Misalkan homomorfisme kan kita sudah membuktikan homomorfisme. Oh, oh. Nah, gitu ya. Inti F-nya apa? Biar nggak bosan ganti kali ya. G gitu ya. G katakan saja ya. G X sama dengan I. Maka kita dapatkan intinya apa? Inti G berarti ya. Inti G. Inti G. Inti G adalah, nah ini harus lihat dulu. Ini R ya, domainnya. Jadi pokoknya makanya teman-teman harus tahu yang mana domain, yang mana domain. Jadi logika yang sama bisa. Di mana G dari A ini kan fungsinya G. Identitas. Ingat definisinya bukan nol ya, tapi identitas. Identitas dibilang adalah positif. Yang mana operasinya perkalian. Yang namanya operasi perkalian identitasnya kan satu ya, bukan nol karena bilangan yang tidak mengubah apa-apa kan satu ya. Kita pakai yang satu. Kita pakai langsung cara praktis. Uraikan langsung aja. Uraikan G-nya gitu ya. GA sama dengan 2 pangkat A berarti ya. 2 pangkat A. Gitu. Kita harus cari bilangan real yang kalau dipangkatin hasilnya satu. Ya udah ketemu. Pakai logaritma juga bisa, tapi kan ini kan udah tahu ya. Teman dapat yang namanya bilangan yang kalau dipangkatin hasilnya satu kan nol ya. Ya ini jawabannya mirip kayak tadi. Ya, bilangan real yang sama dengan nol ya nol doang ya. Gitu. Jadi intinya adalah nol. Saya kasih contoh berikutnya yang kira-kira inti G. Contoh yang fungsinya nah, apa namanya, yang hasilnya nggak hanya nol ya. Contoh berikutnya lah. Contoh terakhir untuk yang ke nol. Misalkan F dari Z ke modulo Z4, di mana Z adalah grup operasi penjumlahan dan Z4 itu apa sih? Z4 juga grup operasi penjumlahan ya. Grup operasi penjumlahan modulo tentunya ya. Grup operasi penjumlahan yaitu Z4 itu apa sih? Z4 isinya bilangan yang muter-muter di 0 sampai 3 ya. Atau 1 sampai 4 boleh sebetulnya. 1, 2, 3. Biasanya sih pakai bar. Untuk membedakan dengan bilangan biasa. Kalau bilangan biasa kan habis 3 ya 4. Kalau di bilangan modulo gitu ya, pakai bar lah gitu ya. Habis 3 bar ya 0 bar lagi kalau Z4. Kalau Z5 berarti habis 4 bar 0 bar lagi. Muter-muter di situ. Kemudian dengan definisi pemetanya Fx berubah jadi X bar gitu ya. Ini kan bilangan bulat, bilangan modulo. Jadi 1 jadi 1 bar, 2 jadi 2 bar, 3 jadi 3 bar.
4 jadi berapa? 4 bar. Tapi kan 4 bar kan 0 bar. Ya, harus paham dulu. Sisanya di sini gitu ya. Maka inti dari F-nya adalah anggota Z yang kalau kita petakan jadi 0 bar berarti ya. Karena kan operasi penjumlahan di modulo kan semua ditambahin 0 kan. Penjumlahannya sebenarnya seperti bilangan biasa. Hanya saja di situ dalam tanda kutip nggak ada 4 bar gitu ya. 4 bar itu berubah jadi 0 bar gitu. Ini bicara praktis lagi aja ya. Bicara praktis, kita petakan aja gitu ya. Nah ingat FA jadi apa? FX jadi X bar. Berarti FA jadi A bar ya. A bar sama dengan 0 bar. Ini harus hati-hati nih. A anggota Z di mana A bar sama dengan 0 bar. Ini nggak langsung A sama dengan 0 kayak tadi. Hati-hati kalau di bar. Di bar yang sama dengan 0 bar tadi sudah saya bocorkan. Apa saja? A-nya. A-nya bisa 0, bisa 4 kan ya. Ini berarti kan 4 bar sama dengan 0 bar kan. Plus minus lah gitu ya. Katakanlah. Minus 4 bar juga 0 ya. Kan kelipatan 4. Muter-muter pasti di sini. 4 bar, 5 bar jadi 1 bar. Jadi 1 bar. 6 bar jadi 8 bar itu muter lagi di 0 bar lagi kan. Atau ketika dibagi 4 nggak bersisa gitu. Minus 8. Jadi semua kelipatan 4 jadi 0. Berarti bilangan bulat yang kelipatan 4 ya udah. Acet berarti ya. Jadi dari sini ini contoh, salah satu contoh di mana saya tulis dulu deh sebelum 4 set ya. Sebelum 4 set saya tulis dulu. Isinya adalah semua bilangan dari negatif hingga min 8, min 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Ya ini kan tidak lain dan tidak bukan adalah 4 set. Ini salah satu contoh di mana intinya nggak hanya 0 isinya, tapi ada banyak sekali. Gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya, yang namanya Nah, inti atau kernel itu isinya nggak hanya 0, bukan hanya 0 gitu ya. Bisa yang lengkap. Inti itu adalah elemen yang kalau dipetakan hasilnya 0, bukan elemen 0 gitu ya. Contoh gitu. Silakan, ada yang ditanyakan teman-teman? Pak, kalau Ya, identitas identitas itu kalau misalkan modulo itu pastinya 0 bar semuanya? kalau operasinya penjumlahan iya identitasnya 0, 0 bar semua. Semuanya berarti ya? Mau Iya, Z6, Z8 iya. gitu ya? Oh Karena iya, dia kan operasi, karena kan sebetulnya operasi operasi penjumlahannya seperti operasi penjumlahan bilangan. Memang ketika sudah mencapai bilangan yang melebihi, contoh 3 tambah 3, kan sejatinya 6 kan ya. Tiga iya, tambah 3 adalah 6. Tapi kan karena ini modulo, 6 bar itu bukan, ya nggak ada di situ kan di Z 4 kan. 6 bar kan setara dengan 2 bar kan ya. Gitu. Karena 6 dibagi 4 kan sisanya 2. Namanya juga modulo makanya kan ya. Jadi sebenarnya seperti penjumlahan biasa otomatis pasti identitasnya adalah 0. Sebenarnya bisa aja 4 itu jadi identitas sebenarnya di sini karena 4 0 bar sama 4 bar kan sama saja. Cuman kan nggak di elemennya sudah diwakilkan oleh 0 gitu ibaratnya seperti itu. ya, ya, baik Pak. Ya. Nah, ini tentunya secara pembahasan ada banyak sekali ya terkait homomorfisme. Kita lanjut ke isomorfisme. Ini simpel. Isomorfisme adalah misalkan kita punya fungsi f dari J ke H, katakanlah gitu ya. Dari J ke H, kemudian memenuhi satu homomorfisme, dua satu-satu atau bahasa lainnya adalah injektif, kemudian tiga pada bahasa lainnya adalah surjektif. Kadang ada buku lain namanya into, onto ya. Kalau yang into itu injektif, onto itu yang padat. Jadi syaratnya tiga ini. Maka maka F disebut isomorfisme. Jadi isomorfisme harus memenuhi tiga ini.
Nah, lebih lanjut, jika untuk Y dan H kita dapat mencari isomorfismanya, maka Y isomorfik dengan H. Disebut isomorfik. Jadi istilah isomorfik itu untuk grupnya, tetapi kalau untuk fungsinya itu adalah si namanya isomorfisme. Nah, kayak gini. Nah, isomorfik itu apa? Mirip ya. Istilah isomorfik itu adalah mirip. Seperti isomorfik atau mirip yang seperti saya katakan tadi. Nah, salah satu kegunaan pentingnya di matematika sangat banyak sekali. Ketika kita kesulitan mempelajari struktur dari suatu himpunan, struktur lain gitu ya, kita bisa dekati dengan sesuatu yang mirip dengan dia melalui isomorfisme. Salah satu riset saya itu adalah terkait dengan sistem kuantum ya, di mekanika kuantum itu kan ada ya fisika banget lah gitu ya. Nah itu kan strukturnya bagi yang tidak mendalami fisika kan repot gitu ya. Ya, meskipun di situ juga ada matematikanya banyak sekali gitu, tapi secara struktur bisa dipelajari juga ketika teman-teman mempelajari ada yang namanya aljabar sistem, itu bisa dihubungkan melalui isomorfisme, ya. Jadi kita buktikan aja ada pemetaan homomorfisme satu-satu dan pada, maka kita bisa pelajari si benda tersebut melalui benda lainnya gitu ya. Ya ibaratkan kayak teman-teman ya mungkin astronom gitu ya, ketika mempelajari bulan atau mempelajari planet lain gitu kan, itu biasanya kan mencoba bahasanya gitu ya, menghubungkan dulu, tapi bukan cocokologi ya. Kalau cocokologi kan maksain gitu, kalau ini benar-benar yang benar-benar ya tadi karena dengan adanya struktur yang mengawetkan tadi ya, secara matematis terbukti gitu ya, nggak ngasal gitu. Secara faktanya benar. Nah, itu bisa dipelajari gitu. Seperti itu digambarin. Meskipun ya eh, fakta-faktanya harus benar-benar akurat gitu ya. Ketika kita menghampiri sesuatu, kalau misalkan masih asumsi-asumsi kan belum terbukti sebetulnya. Nah, gitulah gambarannya. Ya, jadi dinotasikan dulu. Dinotasikan G isomorfik. Simbolnya sama dengan tapi ada ininya satu seperti air gelombangnya satu ya. Satu. Jadi ketika ditanyain apakah G simbol ini H, ya berarti itu disuruh nyari apakah mereka mirip. Caranya apa? Cari isomorfisme, hubungkan, gitu ya. Ini kita coba contoh. Ya, contohnya saya ambil yang ini saja nih, profil ini ya. Ini kan tadi kita sudah membuktikan homomorfisme ya. Ini homomorfisme. Lihat teman-teman, R sama R positif kan sesuatu yang kelihatannya mirip tapi padahal beda ya. Yang satu bahkan operasinya penjumlahan, yang satu operasinya perkalian, gitu kan ya. Artinya di sini apa namanya sesuatu yang beda. Misalkan teman-teman males mempelajari yang ini karena kan, waduh perkalian tuh ada pecahannya. Bisa dipelajari melalui ini kalau memang mereka ternyata isomorfik. Nah, ini kita udah dibantu bahkan. Cara menghubungkan merekanya adalah dengan menghubungkan X dengan dua pangkat X. Ya intinya berarti menghubungkan sesuatu kan nggak bisa sembarangan juga tadi ya. Bahwa kayak misalkan struktur misalkan di planet A sama planet B gitu kan harus tahu dulu. Seenggaknya kita tahu sedikit ya, nggak blank banget gitu. Kalau blank banget ya itu namanya mengada-ada. Nah di sini ceritanya dia menghubungkannya melalui X ke dua pangkat X. Kita harus tahu bahwa dua pangkat X di sini itu setara dengan apa namanya, setara dengan bilang real gitu artinya dan selalu positif gitu. Artinya kan ini struktur yang sebetulnya ada di sini. Gitu ya. Nah, bagaimana membuktikan apakah apakah Y isomorfisme. Ya. Tadi syarat isomorfisme apa saja? Yang pertama, yang Homomorfisme, pertama ya homomorfisme. homomorfisme betul. Ini ceritanya, oh sorry, ini ceritanya pura-puranya enggak, tapi kan ini udah diketahui ya. Oh ini homomorfisme gitu ya. Apa buktinya? Sudah dibuktikan
di contoh sebelum. Tapi teman-teman ketika menjawab ujian jangan kayak gini ya. Contoh yang mana gitu ya. Kalau ini kan memang ada di atasnya. Kita udah membahas gitu ya. Tentunya kerjakan sesuai dengan contoh yang di atas gitu ya. Tadi kita sudah buktikan ketika dicampurin dulu, baru eh, petakan sama dengan ketika kita petakan baru dicampurkan gitu. Nah ini berikutnya kita berikan injektif ke pemetaan satu-satu ya, satu-satu membuktikannya kebalikan dari fungsi. Jadi untuk setiap teman-teman ngambil A dan B, tentunya tetap ngambil A dan B di sini, di R ya, di domain. Dengan, nah kita set dari awal FA-nya sama dengan F. Ya. Ketika di ujung kanannya itu benda yang sama. Ya. Berarti kalau yang namanya satu-satu, kalau tadi kan fungsi yang kiri nggak boleh mendua. Nah kalau ini satu-satu benar-benar yang kanan juga nggak boleh mendua. Berarti kan yang kanan samakan dulu, harus ditunjukkan. Tunjukkan. Kalau ini dibalik. A-nya sama dengan B, gitu ya. Itu ini yang harus kita tunjukkan. Bagaimana membuktikannya? Berarti, nah ini kan kita udah punya ini, manfaatkan ini. Baru boleh teman-teman. Yang tadi kan saya nggak boleh teman-teman FA sama dengan FB itu kalau memang di awal belum dibuktikan. Ini kan bukan dibuktikan, tapi di awal memang sudah di-set di kanan ketika sama. Perhatikan. Nah, uraikan ini. Berdasarkan ini kan GX sama dengan 2 pangkat X berarti FA. Ini karena kita sudah punya, ya udah ini 2 pangkat. Yang kanan 2 pangkat B gitu ya. Nah, apakah sama? Nah, ini sebenarnya pembuktiannya bisa langsung kalau yang udah punya asumsi terkait dengan eksponen, karena nggak semua sama ya. Contoh nih teman-teman, hati-hati ya. Teman-teman mungkin pernah menjumpai X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Saya akarin yang kiri, kalau diakarkan kan jadi X, yang kanan diakarkan jadi Y. Oh, sama dong. Kalau salah ini ya. Kalau diakarkan, teman-teman, akar dari kuadrat itu adalah mutlak, teman-teman. Ya, mutlak. Ya. Kalau mutlaknya sama, nggak bisa kita hilangkan. Karena apa? Yang namanya X kuadrat sama dengan Y kuadrat, belum tentu X sama dengan Y. Belum tentu. Bisa aja X-nya tidak sama dengan Y. Contoh. Ini salah ya. Saya kasih gambaran contohnya. 9 sama dengan 9. Gitu kan ya. Teman-teman, 9 itu kan min 3 kuadrat kan. Min 3 dikuadratkan 9. 3 dikuadratkan juga 9. Kalau kuadrat, kalau kita akarkan bilang gitu ya. Ini min 3, yang kanan 3, apa min 3 sama min 3 kan enggak. Artinya kita menyalahi sesuatu gitu ya. Karena memang kenyataannya akar dari kuadrat adalah itu. Jadi enggak selalu kita seenaknya kayak gitu, makanya kita harus pakai cara sebetulnya yang ini. Caranya gimana? Pangkat ya. Kalau A-nya variabelnya yang di atas itu pakainya logaritma. Logaritmanya berapa basisnya? Basis 2. Karena ini 2 ya. Jadi pakai teman-teman pakai 2 log. Teman-teman pakai 2 log. Oke. Jadi sebelah kiri dikasih 2 log. Jadi misalkan ini teman-teman punya ini gitu ya. Kenapa pakainya log? Teman-teman kalau yang udah hafal suka logaritma enak ya. Sebelah kiri kasih 2 log, sebelah kanan kasih 2 log. Ya kan ke matematika kan kesetaraan ya, yang kiri dikasih ya kanan jauh. Nah ini tinggal pakai sifat logaritma. Pangkat kalau di logaritma pindah, bisa pindah ke depan jadi A gitu ya. Yang ininya jadi 2 log 2 ya. Yang ini juga sama, B-nya bisa dipindahkan ke depan. Ini maaf kalau yang ini kosongnya mengganggu ya. Memang harus diisi sini. Saya kasih titik aja lah. Nggak terlalu kelihatan. Ya. Ini B-nya bisa pindah ke depan, teman-teman. Bisa 2 log 2 gitu ya. Bisa pindah ke depan. Ini A-nya bisa pindah ke depan juga. Ya udah, karena kita tahu bahwa 2 log 2 adalah 1, berarti yang kiri jadi A, kanan jadi 7. Ya. Karena 2 log 2, atau ditulis dulu jadi A kali 1, ini B kali 1. Gitu ya. Inilah tujuan kita bersama. Terbukti bahwa
bahwa F injektif atau satu bahan. Gitu ya. Jadi membuktikan injektif itu ambil sebelah kanannya sama. Sebelah kanan itu maksudnya apa? Dipetakan kan. Jadi eh, hasilnya sama lah gitu ya. Ketika hasilnya sama, asalnya harus sama gitu kan. Terakhir, kita buktikan pada ya. Terakhir, kita buktikan surjek atau pada. Bagaimana cara membuktikan pada? Pada itu artinya nggak boleh ada yang jomblo, teman-teman. Jadi ya kalau yang kiri kan udah pasti jelas pasti selalu terdefinisi ya, karena kan ini memang pemetaannya kan tinggal masuk-masukin aja. Memang daerah definisinya yang dia bisa masuk gitu kan ya. Yang kanan harus selalu kena ya. Nggak semua fungsi kayak gitu teman-teman. Contoh efek sama dengan X kuadrat lagi nih yang suka bermasalah. Kalau kita bermain di uh, sebelah kirinya real positif, real aja, fx sama dengan x kuadrat. 5 itu memang ada. Tapi ketika misalkan ininya real aja, sorry. Negatif 25. Fungsinya x, fx sama dengan x kuadrat. Kan kita nggak bisa nyari. Bilangan yang kuadratnya adalah minus 25 gitu kan ya, kalau kecuali 25, kalau 25 ada minus 5 sama 5 gitu ya gitu. Nah ini juga sama. Nah untuk membuktikan bahwa dia pada, kita harus ngambil sembarang elemen ini. Nah terkadang teman-teman masih ada yang keliru dalam membuktikan pada. Ambil gitu ya 2 pangkat X anggota dari real positif. Nah masih ada yang kayak gitu. Masih ada yang ngambilnya ini. Wah ini kan tapi anggota ini betul, tapi kan teman ini namanya curang teman-teman. Ini kan memang udah pasti berpasangan dengan X. Kalau ini kan kita disuruh nyari apakah ada yang jomblo atau enggak. Berarti kan semua semua elemen harus kita sasar gitu, nggak hanya yang berbentuk ini. Bilangan real positif itu nggak hanya yang 2 pangkat loh, gitu kan, nggak hanya yang 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu kan. Ada 5, 5 kan bukan dalam tanda kutip bukan 2 pangkat gitu kan. Otomatis harus ngambil sembarang. Katakanlah Y, katakanlah gitu ya. Ambil Y, buat real positif sembarang. Ya. Sekarang Y itu apa kita nggak tahu. Kita harus cari, kita bisa X anggota dari. Kita harus nyari pasangannya kan nggak boleh jomblo. Gitu ya. Anggota real yang sini. X anggota bilangan real. Anggota bilangan real artinya sesuatu yang berdefinisi ya. 1/0 kan bukan bilangan real karena tidak terdefinisi. Bisa kita definisikan apa kayak gitu ya. Kemudian akar negatif 1 gitu kan. Itu kan tidak terdefinisi kalau di bilangan real. Gitu kan. Tapi kita bisa definisikan itu sebagai I gitu kan gitu ya guys. Nah ini sekali lagi akan dicari pasangannya sehingga mereka tuh berpasangan. Pasangan kita kan makanya fx sama dengan 2 pangkat x kan ya. Jadi si fx ini pasangannya sama y. Ini kita cari. Pada kita cara nyarinya gimana ya udah tinggal gini aja. Kita punya fx itu kan secara definisi adalah 2 pangkat x kan. Tapi di sisi lain kita punya fx sama dengan y kan. Ya. Fx sama dengan y, fx sama dengan 2 pangkat x. Maka y sama dengan 2 pangkat x. Tugas kita tuh mencari apa sih? Mencari x ya. Bukan mencari y. Berarti teman-teman y itu udah diambil. Nah, gimana caranya? Sekali lagi teman-teman tadi apa? Menghilangkan variabel yang di atas itu pakainya logaritma basic bilangan awal gitu ya. Berarti 2 log pakai. Atau 2 log di kedua ruas. Taruh di ruas ya. Taruh 2 log di kedua ruas sebelah kiri maupun sebelah kanan. Berdasarkan sifatnya, pangkat dipindah ke depan. Ini kan nggak ada pangkatnya, udah biarin aja. Nah, ini ada pangkat. Ini ada pangkatnya. Kalau pangkat x, x-nya bisa pindah ke depan. Tujuannya sih itu pakai logaritma itu. X-nya bisa pindah ke sini, bisa gitu ya. Ini berarti kita dapatkan 2 kan 1.
dua log dua ya. Satu. Dua. Jadi kita dapatkan X sama dengan dua log dua. Kita balik aja ya. Ya sama aja dua log Y sama dengan X. Ya. Dua log Y ya. Udah ketemu. Dua log Y bilang adil nggak? Bilang adil. Karena, nah ini hati-hati tapi. Kalau saja ini diganti teman-teman menjadi real, ya. Kalau saja ini diganti menjadi real, ini jawabannya salah teman-teman. Ya. Jawabannya ini bukan bilangan real. Karena kalau Y-nya, kan kalau bilangan real bisa negatif satu. Ini tidak terdefinisi logaritma itu harus positif. Ya. Eh, karena ini real positif ya. Karena. Jadi harus ditulis kalau kayak gini. Karena untuk menunjukkan bahwa X-nya beneran bilangan real gitu. Y itu bilangan real positif. Positif. Maka di X sama dengan 2 log Y ini anggota dari bilangan real. Udah deh. Berarti berpasangan kan, berdefinisi ya. Ini definisi yang ditemukan, gitu ya. Kan mungkin dicari ya. Ditemukan X, yaitu 2 log Y, atau bilangan real ya. Sehingga kalau kita masukkan, gitu kan, di X ini, maka akan berpasangan dengan Y. Ya kan ya? Atau kalau mau ditulis dulu, boleh 2 pangkat, gitu kan. 2 log Y. Ini kan berdasarkan sifat logaritma, kalau 2 pangkatnya bentuk Y. Jadi pada gitu ya. Jadi F surga. Udah deh karena ini ya buat yang isomer. Jadi membuktikan isomorfisme itu harus tiga-tiganya, gitu. Empat sih sama fungsi ya, cuman kan sudah. Tuh, akibatnya karena punya isomorfisme, maka si R sama R positifnya itu isomorfik, teman-teman. Ya, R itu bisa dulu ya. Isomorfik dengan real positif. Kalau kita simbolkan, gitu ya. Seperti itu teman-teman membuktikan isomorfisme. Jadi membuktikan isomorfisme itu harus tiga ini. Pokoknya objektif, subjektif atau satu-satu pada membuktikan satu-satu, ambil AB dengan di kita setting fungsinya hasilnya sama, endingnya harus ininya yang kebalikan dari fungsi, gitu ya. Dengan pada kita ambil sebarang bentuk umum aja, kalau positif, yang kalau positif kita disuruh nyari pasangannya. Belum tentu selalu dapat karena memang nggak semua fungsi pada. Gitu. Ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman. Oke, ada? Kalau tidak ada, ya kita sudahi sampai sini ya. Ada sekali, banyak sekali tentunya pembahasannya terkait dengan homologisme dan isomorfisme yang teman-teman belum bisa baca ya di BNP. Silakan dipelajari kembali. Ya, semoga dengan pertemuan hari ini kita setidaknya memberikan bekal ya untuk teman-teman untuk konsep-konsep dasarnya itu kuat gitu ya, karena sebetulnya ya aljabar itu kalau kita sudah menguasai logik dasarnya, semua kembalikan ke definisi. Buktikan ini syaratnya apa, oh tinggal ini, ambil ini, pokoknya selalu ambil, uraikan, endingnya kita harus tahu dulu, makanya lebih baik tuliskan mau ditunjukinnya apa nih gitu ya, arahkan ke sana, arahkan ke sana ya, tentunya dengan pengetahuan tambahan tentang matematik yang lain ya. Ya, dan tadi tiba-tiba muncul logaritma dan sebagainya. Oke, baik teman-teman. Kalau begitu terima kasih banyak.
sebelum kita sudahi, sebentar kita absen ya kami ya. Absensinya, silakan. Di sini kita seperti privat ya, hanya berdua, tiga ya. Daftar hadirnya teman-teman silakan untuk diisi. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga kehadirannya. Ya, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita silakan teman-teman klik dulu ya link kehadirannya karena akan saya apa hentikan. Oh ya, boleh silakan Mas Roni sebelum saya end itunya apa namanya si pertemuannya. Ya, Assalamualaikum Pak Wahyu. Ya, waalaikumsalam Mas Oke, Roni. ngapunten nih. Pertanyaannya mungkin agak ke teknis ya, tapi bisa Ya, membantu para mahasiswa mungkin. Untuk ya. setelah saya cek di IG dari matematika tadi saya lihat Mm-mm. eh, ujiannya nanti pengantar teori grup ini kalau nggak salah esai Open kan book ya. ya, Oh ya, terus kalau esai iya betul. esai terus tapi buka buku. Ya, Meskipun betul. demikian, kalau buka buku 90 menit itu kan juga butuh waktu ya. Kalau juga Iya, buka-buka betul. buku habis waktunya. Mungkin ada saran dari Pak Wahyu sebagai dosen utama di pengantar teori grup Pengantar teori itu, grup ya. Mm-mm. nggih. Yang dulu Aljabar satu kalau nggak salah ya. Iya, betul, Itu betul. eh, tipsnya buat kami, buat para mahasiswa begitu. Kira-kira Mm-mm. apa yang harus fokus dipelajari apa-apa-apa. Walaupun semuanya penting ya saya lihat. Karena memang Iya, saya lihat betul. semua bab ini nggak penting sih di sini. Iya, ya, karena Saling saling berkaitan menyambung, semua. betul. Betul sekali. Nyambung ini nggak bisa satu udah Mm-mm. wassalamualaikum gitu kan. Mm-mm. Mohon petunjuknya dari Pak Wahyu Oke, kan. Juri time sudah terima tinggal. kasih Oke. Makasih Mas Pak Wahyu. Roni. Ya, Matur nuwun, sama-sama. nggih, makasih. Ya, pertama tentunya ya kalau untuk pengantar teori grup ya, kalau materi kan banyak sekali ya, tentunya definisi-definisi lah tidaknya bahwa di situ ada teorema dan sebagainya itu kan untuk membantu teman-teman supaya mengerjakannya lebih cepat ya, gitu ya. Nah, pertama definisi, semua kembalikan aja dulu ke definisi sebetulnya. Kayak grup misalkan, oh syaratnya 4 gitu. Subgrup, oh syaratnya ya sebenarnya 4 aslinya kan grup kan ya, gitu. Tapi subset, tapi kan ada teoremanya tuh yang AB inverse. Makanya bahasanya sih teman-teman coba semua pokoknya sih petakan aja dulu. Materinya pengantar teori grup itu tentang apa sih? Grup kan ya. Grup definisinya apa? Contohnya yang mungkin beberapa untuk memahami gitu. Kemudian lanjut misalkan subgrup, definisi subgrup apa? Kemudian kalau coba cari teorema yang memudahkan. Jadi di situ kalimatnya maka grup gitu, maka subgrup. Nah, itu kan teorema. Teorema itu cara cepat lah ibaratnya gitu ya. Nah, teman-teman catat yang itu. Jadi nanti atau mungkin di Stabilo ya. Nanti kalau membuktikan subgrup saya mau pakai ini gitu ya. Lihat contohnya juga karena saya ngertinya pakai teorema yang ini nih gitu ya. Seperti itu boleh seperti itu. Nah, kemudian eh ya pokoknya sih sebetulnya tentang grup ya. Mungkin saya dalam tanda kutip bocorannya lah gitu ya. Bocoran dari mempelajari grup itu nggak jauh dari grup itu apa, subgrup itu apa, kemudian kan tambahannya itu sebetulnya kan ke grup-grup khusus, ada grup permutasi ya. Tiap modul memang itu pasti ada ciri khususnya gitu. Grup permutasi pelajari aja yang tentang S3 biasanya, yang permutasi itu gitu ya, yang grup simetris, sorry kalau itu. Pelajari tentang sekelumit tentang grup simetri, operasinya kayak gimana, yang subgrup-subgrupnya sebenarnya nggak jauh dari grup subgrup sebenarnya itu saja sih sebetulnya. Yang nanti eh, inti utama dari pengantar teori grup itu grup, subgrup, grup siklis tentunya ya, grup siklis itu kan masih kaitan sama subgrup juga kan. Kemudian ada homomorfismanya juga kan tentang grup gitu ya. Jadi sekelumit sebenarnya tentang itu, kalau teman-teman paham grup tadi syaratnya 4 gitu. Kemudian ada inti dari grup itu kan teman-teman harus paham tertutup kan. Kemudian paling utama lagi adalah identitasnya apa, inversnya apa. Selalu kan gitu kan. Kita disuruh nyari identitas, nyari inverse, nyari identitas, nyari inverse. Jadi konteks tentang identitas sama inversnya harus diperkuat. Ya pokoknya sebenarnya dari contoh. Gitu. Teman-teman perkaya dengan contoh. Kalau contoh ini identitasnya apa,
balikannya apa gitu ya dan seterusnya. Kemudian mungkin barangkali yang perlu diperdalam lagi ya tadi ya grup permutasi, terus ada koset ya, koset subgrup normal itu juga itu kan sebenarnya kaitannya dengan subgrup lagi. Itu sebagai tambahan lah gitu ya. Koset atau subgrup normal, kemudian ada grup faktor itu juga perlu dipelajari ya. Saya kira sebenarnya memang setiap modul harus dipelajari, tapi sekali lagi tipsnya adalah lihat definisinya ya. Kembali lagi sebetulnya untuk memahami definisi itu teman-teman logik matematisnya kan harus kuat. Nah kuncinya sebenarnya simpel, isinya kan tentang syarat sebenarnya. Definisi itu kan syarat kan, maksudnya apapun lah gitu ya. AI, apa yang disebut dengan AI ya, berarti kan kita membicarakan tentang sesuatu yang menjadi syarat dari AI gitu kan ya. Apapun misalkan mobil, atau misalkan apa yang benda apa sih yang dikatakan mobil gitu kan, sesuatu yang bermesin, berarti kan kita harus buktikan, kita harus cek dia punya mesin, kita harus cek dia rodanya berapa gitu ya, misalkan kayak gitu ya kan. Pokoknya semuanya berkaitan dengan syaratnya apa untuk menjadi hal tersebut sebenarnya. Jadi kalau kita sudah paham apa namanya untuk menjadi hal tersebut syaratnya apa, ya udah kita tinggal bedah, buktikan sesuai dengan syaratnya gitu. Memang beberapa kan apa namanya agak tricky ya, kan misalkan teman-teman tiba-tiba dikasih himpunan yang asing. Ya, sekali lagi sebenarnya itu balik lagi ke kemampuan teman-teman memahami himpunan gitu ya. Sekali lagi tadi ya saya jelaskan, memahami himpunan gimana, kita harus tahu isinya apa, kemudian syaratnya apa, dan juga bentuk umumnya gitu. Karena terkadang kalau hukumnya terhingga kan agak susah ya kalau misalkan kita harus mencacah satu persatu. Satu bilangan bulat kan ada banyak, bilang genap ada banyak, tapi dengan kita tahu bilang genap itu polanya dua sesuatu, ya udah dalam mengerjakan bilangan bulat berarti kita pakai aja 2x 2y. Pokoknya ciri khas dari himpunan nggak jauh dari apa pokoknya sih. Kalau kita bedah lagi dari awal lagi, kita harus paham himpunan, kita harus paham cara mengoperasikan, udah itu, sisanya tinggal kerjakan sesuai syarat gitu. Seperti itu sih Mas Roni ya. Iya, Pak Wahyu, matur nuwun, terima kasih. iya. Saya Ya paling mohon satu lagi bertanya, tipsnya pokoknya apa namanya, misalkan dapat pertanyaan satu tentang grup, ya lihat aja daftar isinya gitu ya. Oh grup yang mana, definisinya apa. Oh tentang koset nih, cari tentang koset, coba telusuri tentang koset. Memang ya tadi sekali lagi ya Mas Roni ya, kadang masih nyambung dengan grup Mas Roni, misalkan adanya di modul 5. Aduh ini kan ada tentang grup ini nih, ada juga di modul 4 ya. Memang mau nggak mau jujur, Mas Roni dan teman-teman semua, saya ketika mengambil S2 tuh pernah bahkan ujian tuh 3 jam, ujian 3 jam cuma dikasih 2 atau 3 soal ya, 2 atau 3 soal, itu saya satu nggak selesai Mas Ren. Karena memang aljabar ini diuji untuk gimana ya, bahasanya kita logiknya harus main banget gitu, karena soalnya itu udah bukan contoh-contoh yang 2Z kayak gitu, benar-benar yang abstrak lah gitu ya. Misalkan jika suatu grup bersifat misalkan gitu, A kuadrat sama dengan A, buktikan bahwa grup tersebut komutatif misalnya gitu, itu kan masih gampang ya kalau itu ya, ini gambarannya. Terkadang kan kita untuk menuju ke sananya gimana sih gitu kan, gitu ya. Memang kuncinya teman-teman sekali lagi syaratnya apa, uraikan aja gimana caranya jembatan menuju syarat tersebut. Tapi salah satu ini lagi lah, tips ya barangkali ya. Ketika teman-teman misalkan stuck di suatu pembuktian gitu ya, stuck di suatu pembuktian dari A menuju B, dari A menuju B, teman-teman mentok di tengah, tapi teman-teman tahu sebetulnya perjalanan sorry, dari A ke C misalkan gitu ya. Teman-teman mentok di B. Nah, mentok di B tapi teman-teman tahu untuk menuju C itu ada titik D lah katakan. Nah, teman-teman ada missing link di antara B dan D lah misalnya gitu ya. Di tengah-tengahnya itu ada yang bolong. Tuliskan asumsinya aja dulu. Bahasanya ya bermain asumsi, jadi bahwa bahwa itu belum tentu benar, ya mau mau gimana lagi. Tapi setidaknya teman-teman coba anggap anggap teman-teman punya ilmu yang tinggi sehingga bisa menghilang gitu ya, bisa loncat tek gitu ya, meskipun memang jadinya asumsi. Nah itu jadi PR teman-teman nanti, bukti bukti apa namanya lebih lanjut gitu. Tapi kalau belum kepikiran kan artinya belum belum nggak punya waktu gitu ya. Tapi seenggaknya teman-teman bisa sampai selesai dulu ibaratnya gitu.
Saya waktu dulu pas Olimpiade itu pernah kayak gitu tuh, tapi lumayan dapat nilainya ya meskipun nggak sempurna karena kan ada yang bolong gitu ya. Tapi memang asumsinya juga jangan asal gitu, maksudnya jangan sesuatu yang sifatnya nggak ada dalilnya gitu ya. Seperti itu sih. Ya. Iya. Tapi dengan ini ya Pak Wahyu ya, dengan 90 menit kan di UT itu semua mata kuliah dipukul rata ya. 30 soal. Betul, Nah, nah itu kira-kira sebetulnya. dengan pembuktian ini nanti kira-kira sudah diasumsikan mahasiswa bisa cukup nggih? 90 menit Sebetulnya cukup agak-agak sih, sebetulnya cukup. Cuman ya itu tadi kalau dikembalikan ke kemampuan masing-masing, kecepatan iya, masing-masing kan sekali iya. lagi dengan Baik. sistem apa ya bahasanya penyeragaman kan nggak bisa ini ya nggak bisa kita apa namanya prediksi gitu ya. Terkadang kan kita ngambilnya ya bisa jadi kan misalkan saya sebagai penulis gitu ya, saya sebagai penulis bisa gitu ya, atau mungkin orang mahasiswa yang paling pintar di situ gitu dan seterusnya. Tapi biasanya sih di setting. Nah, perhatikan pula di soal sih sebetulnya. Terkadang soal tuh ada yang mempermudah tuh, ada yang asumsinya udah diketahui. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek membuktikan semuanya. Gitu. Terkadang kalau kalau saya yang bikin biasanya gitu, supaya teman-teman mahasiswa nggak ngerjain banyak, saya coba ada asumsi yang saya kasih di soal deh. Teman-teman tinggal ngerjain, misalkan grup ya, ketertutupannya saya kasih aja deh, asosiatifnya saya kasih aja deh, misalkan gitu ya. Teman-teman tinggal C sama D, tapi tetap teman-teman harus nulisin gitu ya, kayak tadi, sudah diketahui di soal gitu ya. Harusnya sih ya dosennya harus sudah memperkirakan gitu ya. Terima kasih Pak Wahyu, ini bisa memberi Iya, kami inspirasi untuk iya, persiapan ujian nanti. Betul ujian, saya ya betul. ujiannya masih Desember kayaknya nih. Saya dapat ujian Ya, Desember. Ya. ujian Makasih. Desember. Oke. Ya, sama-sama Mas Roni. Oke. Mbak Wulan barangkali dinyalakan juga, mumpung Mas Roni masih dinyalain tuh. Kita foto bersama dulu sebentar. Atau oh bisa bisa inilah ya, kan udah ada rekamannya tidak perlu ya. Ya sudah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.